Perkenalkan, saya Yosa Alfian Nugraha. Saya Ifadetex Ifadli. Saya Jidan Aldin Rahmat. Saya manusia biasa, makan nasi. Mau angka itu Baik, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai PIH. Istilah PIH pertama kali dipergunakan di perguruan tinggi Gajah Mada di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1946, yang mana istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang telah digunakan sejak tahun 1924 di Recht Hogeschool di Jakarta. PIH atau pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum atau Rechtswesen. Secara formil, PIH memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu yang lain. Begitulah Sumber hukum adalah asal mula dari berlakunya aturan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum menjelaskan dari mana hukum itu datang, siapa yang membuatnya, dan apa dasar kekuatan yang mengikatnya. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal adalah sumber hukum yang membuat aturan itu berlaku secara resmi, dan sumber hukum material, yaitu segala faktor yang mempengaruhi isi suatu hukum, seperti budaya, nilai masyarakat, moral, agama, dan kondisi sosial. Contoh sumber hukum yang ada di Indonesia itu ada 8. Contohnya 1. Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah dasar hukum tertinggi negara. Misalnya, pasal 27 ayat 1 yang mengatur persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. 2. Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden, contoh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen saat melakukan transaksi. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang dibuat Presiden untuk menjalankan undang-undang, contohnya peraturan pemerintah tentang pendidikan yang mengatur standar layanan pendidikan nasional. 4. Peraturan daerah atau Perda dibuat oleh pemerintah daerah, contoh Perda tentang retribusi daerah yang mengatur pungutan di wilayah tertentu. 5. Kebiasaan atau adat. Kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum bila diakui oleh negara. Misalnya, hukum adat Minangkabau mengenai warisan matrilineal. 6. Jurisprudensi. Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar hukum memutus perkara serupa. Itulah sumber hukum yang ada di Indonesia. pengertian hukum menurut para pakar. Di Indonesia, banyak pakar hukum yang menjelaskan apa itu hukum. Contohnya seperti Profesor Muhtar Kusuma Atmaja, dijuluki Bapak Hukum Internasional Indonesia atas kepakarannya dan jasanya di bidang hukum internasional. Dan pengertian hukum menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Beliau juga menekankan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Lalu ada Dr. Ernst Utrecht, adalah seorang ilmuwan dan pakar hukum Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis dan kemudian menjadi warga negara Indonesia. Ia dikenal sebagai intelektual organik yang terlibat dalam kesadaran nasional, baik di bidang akademik maupun politik. Dan pengertian hukum menurut beliau adalah himpunan petunjuk hidup baik perintah maupun larangan
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Lalu ada Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution, disingkat SM Amin. Adalah seorang tokoh nasionalis, pejuang kemerdekaan, pakar hukum, dan politisi Indonesia yang berperan penting dalam sejarah bangsa. Dan pengertian hukum menurut beliau adalah, hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia. Lalu, menurut saya, pakar-pakar umumnya sepakat bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan yang mengatur manusia, punya norma, dan disertai sanksi agar masyarakat tertib. Sekian dari saya. Hukum secara umum adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintahan atau masyarakat, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku, dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bersama. Tanpa hukum, manusia berpotensi untuk bertindak semaunya, sehingga dapat menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berbentuk undang-undang, tetapi juga bisa berupa kebiasaan, norma sosial, dan aturan yang disepakati bersama. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum kita bisa lihat di berbagai aspek. Pertama, aturan lalu lintas. Ketika kita memakai helm, berhenti di lampu merah, atau memiliki SIM, itu adalah bentuk ketaatan terhadap hukum untuk menjaga keselamatan. Kedua, aturan kontrak. Misalnya ketika menyewa kos, membeli barang online, atau membuat perjanjian kerja, semua itu diatur oleh hukum perdata. Ketiga, hukum pidana. Jika seseorang mencuri, merusak barang orang lain, atau berbuat kekerasan, ada sanksi yang diberikan untuk menjaga ketertiban publik. Keempat, hukum keluarga, seperti pencatatan pernikahan, hak waris, hingga perlindungan anak. Jadi hukum bukan hanya aturan yang tertulis buku, tetapi hadir juga dalam hampir setiap kegiatan kita. Hukum privat adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan badan hukum gitu dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Berbeda dari hukum publik yang melibatkan negara sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi, hukum privat lebih fokus pada hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam ranah ini, negara tidak bertindak langsung sebagai penguasa, tetapi hanya hadir bila diminta gitu. Misalnya, ketika terjadi sengketa dan salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan perdata gitu. Hukum privat juga bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Terutama ketika mereka membuat suatu perjanjian, memiliki suatu benda atau terlibat dalam hubungan keluarga maupun hubungan bisnis gitu. Aturan-aturan dalam hukum privat membantu memastikan bahwa hubungan tersebut berjalan dengan tertib dan sesuai kesepakatan gitu. Lalu ada juga hukum perdata gitu. Hukum perdata itu kayak bagian terbesar dari hukum privat. Di dalamnya terdapat aturan mengenai hal-hal seperti perjanjian, kepemilikan, warisan, dan hubungan keluarga. Seperti itu contohnya kayak perjanjian jual beli, atau hutang piutang, atau hak milik, atau hibah, atau pembagian warisan gitu. Dan juga ada hukum dagang gitu. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat juga, tetapi yang khusus mengatur kegiatan perdagangan atau bisnis gitu. Aturan ini mengatur bagaimana perusahaan berdiri dan bekerja sama dan membuat perjanjian bisnis dengan pihak lain gitu. Contohnya kayak kontrak perusahaan, dan kerja sama bisnis, dan transaksi perdagangan, dan juga pendirian badan usaha. Terima kasih. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ruang lingkup hukum. Ruang lingkup hukum adalah seluruh area kegiatan bermasyarakat yang membutuhkan aturan dan perlindungan hukum. Luasnya mencakup 3 ranah utama. Ranah yang pertama adalah ranah privasi,
di mana hukum mengatur hubungan personal seperti keluarga, warisan, dan perjanjian. Ranah yang kedua adalah ranah ekonomi, di mana hukum mengatur transaksi bisnis dan pendirian perusahaan. Ranah yang ketiga ada pada ranah publik, yaitu hukum yang mengatur warga negara dengan pemerintah, mulai dari hukum administrasi sampai hukum tindak pidana. Intinya, di mana ada interaksi sosial, di situ ada hukum yang berlaku. Hukum ada untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.